Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat dohiron wa batinan, dan semoga Allah selalu mempermudah urusan-urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kisah sebelumnya, yaitu ketika Bunyamin telah datang ke kerajaan, Nabi Yusuf alaihissalam langsung membawa Bunyamin untuk berbicara berdua, dan Nabi Yusuf alaihissalam tidak ingin Bunyamin pulang kembali ke negerinya. Oleh karena itu, Nabi Yusuf alaihissalam mencari siasat agar Bunyamin dapat dia tahan dan tidak ikut pulang bersama saudara-saudaranya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan pegawainya untuk memasukkan tempat minum kerajaan ke kantong makanan yang menjadi jatah Bunyamin. Setelah itu ada teriakan yang diarahkan kepada rombongan saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang menuduh mereka telah mencuri sesuatu. Mereka bertanya tentang barang yang dicuri. Maka dijawab bahwa yang dicuri adalah tempat minum milik raja, dan mereka dijanjikan bahwa siapa yang dapat mengembalikannya akan diberi jatah makanan seberat beban unta. Tentu saja saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kaget karena tidak merasa mencuri, dan mereka merasa tidak memiliki tujuan sama sekali untuk berbuat kejahatan dengan kedatangan mereka ke sana. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri." Mereka menjawab sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu, "Barang apakah yang hilang daripada kamu?" Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri." Al-Quran Surat Yusuf ayat 70-73. Untuk meyakinkan ucapannya, mereka berjanji bahwa siapa saja yang padanya ditemukan tempat minuman tersebut, maka orang itulah yang langsung menjadi tebusannya, yaitu ditawan atau dijadikan budak. Demikianlah Allah mengaturnya sedemikian rupa. Kalaulah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam tidak mengatakan demikian, niscaya Nabi Yusuf alaihissalam tidak dapat menahan adiknya berdasarkan undang-undang kerajaan Mesir pada saat itu. Maka dimulailah pemeriksaan kantong-kantong makanan mereka. Untuk menghindari kesan rekayasa, pemeriksaan diawali dari saudara yang terbesar, dan sebagaimana telah direncanakan, tempat minum tersebut didapatkan di kantong milik Bunyamin. Saudara-saudaranya langsung berkomentar, "Kalau sekarang dia mencuri, begitu juga dahulu saudaranya pernah mencuri." Saat itulah Nabi Yusuf alaihissalam berkata dalam hatinya, "Sifat-sifat kalian lebih buruk, Allah lebih mengetahui apa yang kalian sampaikan." Diriwayatkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam pernah mencuri patung milik kakek dari ibunya, dan kemudian dia hancurkan. Dijelaskan di dalam Al-Quran, mereka berkata, "Tetapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul berdusta?" Mereka menjawab, "Balasannya ialah pada siapa ditemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim." Maka mulailah Nabi Yusuf alaihissalam memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki,
Dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang lebih mengetahui. Mereka berkata, jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kamu lebih buruk kedudukanmu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu. Al-Quran Surat Yusuf ayat 74 sampai 77. Namun mengingat pesan sang bapak untuk menjaga Bunyamin, mereka meminta kepada Nabi Yusuf alaihissalam agar tidak menahan Bunyamin dengan alasan bahwa bapaknya telah tua renta. Sebagai gantinya, mereka siap menyerahkan salah satu saudara yang lainnya. Namun Nabi Yusuf alaihissalam tidak menerima usulan mereka dengan alasan bahwa dia tidak akan membebaskan pelaku dan menawan orang yang bebas. Karena itu berarti perbuatan zalim. Dijelaskan di dalam Al-Quran, mereka berkata, wahai Al-Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Oleh karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Berkata Yusuf, aku mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada menahan seseorang kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka benar-benarlah kami orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Yusuf ayat 78 sampai 79. Akhirnya mereka putus asa untuk dapat membawa pulang Bunyamin, padahal mereka telah berjanji untuk membawanya pulang serta tidak lalai seperti mereka lakukan terhadap Yusuf alaihissalam. Karena itu, saudara mereka yang paling besar bernama Rabil merasa tidak mampu menghadap bapaknya karena janji yang telah mereka ucapkan kepadanya. Lalu dia memerintahkan saudara-saudaranya yang lain untuk pulang, sedangkan dia tetap tinggal di negeri Mesir sampai bapaknya mengizinkannya untuk pulang atau dia dapat membawa pulang adiknya. Dia pun berpesan kepada saudara-saudaranya untuk menyampaikan kejadian yang sesungguhnya. Dan jika bapaknya tidak percaya, mintalah kepadanya untuk bertanya kepada orang-orang penduduk kampung yang juga mengetahui kejadian tersebut. Karena berita perkara tersebut telah tersebar di kalangan orang-orang yang datang ke istana untuk meminta bantuan jatah makanan. Dijelaskan di dalam Al-Quran, maka tatkala mereka berputus asa dari putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka, tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah? Dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keputusan terhadapku dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Dan sekali-kali kami tidak dapat mengetahui barang yang gaib. Al-Quran Surat Yusuf ayat 80 sampai 81. Maka ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam telah tiba di negerinya dan menghadap bapaknya, lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya, sang bapak jelas tak dapat mempercayainya. Di satu sisi, karena sang anak Bunyamin bukanlah orang yang memiliki mental pencuri selama yang dia kenal. Yang kedua, selain itu, karena mereka saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam telah melakukan kelalaian terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Namun demikian sang bapak merasa tidak dapat berbuat apa-apa kecuali bersabar dan berharap kepada Allah agar mengembalikan mereka semua, yaitu Nabi Yusuf, Bunyamin, dan Rabil kepadanya.
Dia maha mengetahui betapa perasaan yang dia rasakan dengan berpisah dari orang-orang yang dicintai. Saat itu ingatan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam bangkit kembali. Kesedihan memuncak, bahkan saking dalamnya kesedihan yang dirasakan selama ini, kedua matanya menjadi buta. Saudara-saudara, Nabi Yusuf alaihissalam sangat kasihan terhadap penderitaan yang dialami sang bapak. Mereka menasihatinya agar tidak terlalu memikirkannya sedemikian rupa sehingga dapat menjadikan dirinya semakin lemah. Mereka meminta agar sang bapak memperhatikan dirinya. Namun sang bapak mengadukan semua keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin akan pertolongan dan jalan keluar yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan, dan bahwa dirinya akan dapat melihat Nabi Yusuf alaihissalam kembali. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-Quran Surat Yusuf ayat 83. Setelah itu, sang bapak memerintahkan anak-anaknya untuk terus mencari informasi tentang Nabi Yusuf alaihissalam dan saudaranya, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena itu bukan ciri orang yang beriman. Dijelaskan di dalam Al-Quran, hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Al-Quran Surat Yusuf ayat 87. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam datang lagi membawa barang-barang yang tidak berharga untuk ditukarkan dengan makanan bagi keluarga mereka. Karena musim paceklik dan kondisi sulit yang mereka alami, serta jumlah keluarga mereka yang banyak, lalu mereka menemui Nabi Yusuf alaihissalam dan menjelaskan keadaan mereka. Mereka memohon kepada Nabi Yusuf alaihissalam agar menerima barang tukaran mereka walau tak berharga, dan meminta kepadanya agar jatahnya dipenuhi dan diberikan sedekah pula. Demikianlah kisah yang dapat kita rangkum pada kesempatan kali ini. Semoga kisah ini memberikan manfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.